Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liuzrahu ala dini kullihi wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama mungkin kita ucapkan terlebih dahulu puji dan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita masih dapat pada Jumat malam ini untuk melanjutkan pengajian kita, rutinitas kita yang biasanya kita lakukan. Nah, tidak lupa juga salawat beringat salam kita sampaikan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, yang terhormat Ustadz kita itu Ustadz Murtaas, sedikit perkenalan dari beliau. Mungkin beliau adalah salah seorang mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Mesir, Kairo Mesir, yang mana beliau sebelum masuk ke Al-Azhar itu bersekolah atau melakukan pendidikan di pesantren Darul Ulum Padang. Beliau berasal dari Sulawesi Selatan dan sekarang masih melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, mungkin karena kemarin kita telah membahas mengenai sunnah-sunnah huduk, sekarang masih lanjutan yang dari kemarin tentang sunnah-sunnah dari huduk. Nah, mungkin untuk waktu dan tempatnya langsung saja kita berikan kepada Ustadz kita untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kepada para jamaah semuanya dalam lanjutan kajian mingguan kita. Lanjut kitab fikih Muqaddimah Hadramiyah. Yang mana pengajian ini adalah yang membuatnya adalah komunitas SSM Mindunia, yaitu Selatan Mindunia. Alhamdulillah sekarang pertemuan ke-19. Alhamdulillah Allah masih mengasih rahmatnya kepada kita sehingga kita pada kesempatan ini masih bisa melanjutkan pengajian mingguan kita. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pengajian yang sekarang, mungkin lebih bagusnya kita
kirimkan dahulu Al-Fatihah untuk guru-guru kita, masyayikh kita, dan orang tua kita yang telah mendahului kita, dan para ulama kita. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Fatihah ini diampuni dosa-dosa mereka dan dijauhi dari azab kubur. Dan masalah kita yang lagi kuliah, lagi pendidikan, mudah-mudahan Allah mempermudah perjalanan menuntut ilmu kita. Amin. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka amin. Sebelum masuk ke pengajian yang baru, pembahasan baru sekarang, alangkah bagusnya kita ulang dulu yang kemarin sedikit, biar menyambung dengan pengajian sekarang. Kita memakai kitab fikih Muqaddimah Hadramiyah, yang mana pengarang kitab ini pengarangnya adalah ulama dari Yaman. Kemarin kita telah membahas tentang sunat-sunat wudhu dari kemarin itu kita bahas tentang masa takhlil, takhlil, masalah sunat wudhu berkanan-kanan, maksudnya yang kanan kita dahulukan dulu baru yang kiri. Yang kemarin, habis itu pembahasan tentang masalah ghurrah dan tahjil. Itu masalah ghurrah dan tahjil. Jadi yang kalau masalah ghurrah, kalau ghurrah itu sendiri itu hukumnya wajib dan tahjil itu sendiri wajib. Nah itu. Karena yang dikatakan ghurrah itu adalah ma la yatimul wajib minal wajhi illa bihi. Gitu. Jadi yang masuk ghurrah itu yang di wajah. Gitu. Jadi kalau masalah ghurrah dikatakan ghurrah itu punya wajib. Karena ma la yatimul wajib minal wajhi illa bihi. Karena untuk yang mana kita katakan kemarin, wajah kita itu kan ada batas-batasnya. Yang mana yang mesti kita basuh ketika berwudu. Jadi ghurrah ini sebenarnya dia tidak wajib. Karena malah itu wajib illa bihi minal wajih. Jadi akhirnya dia wajib. Gitu. Jadi yang termasuk sini adalah yang disunatkan dalam berwudu adalah itolahnya. Bukan ghurrahnya, itolah, yaitu memperpanjang, memperluas wudhu kita. Yang dasarnya wudhu kita hanya sampai bagian sini gitu, bagian bagian dagu gitu kan, sampai ujung telinga gitu. Sekarang itolah kita perlebar, maksudnya sampai ke sini gitu, sampai ke kepala, sampai ke sini. Lebih yakin kita bahwa wajah kita dikena air semuanya. Begitu tahjil. Kalau yang tahjil kita katakan ma la yatimul wajib minal yad warijlain, minal yadaini warijlain illa bihi huwal wajib. Jadi kalau tahjil itu adalah itolahnya. Kalau yang tahjil itu sendiri adalah sampai siku. Padahal kalau siku itu sendiri itu hukumnya bukan wajib. Karena supaya kita yakin wudhu kita sempurna dari basuh anggota tangan, maka akhirnya tahjil itu wajib hukumnya. Gitu. Jadi sampai ke siku. Jadi dari siku sampai ke atas, ke bahu, sampai ke lengan atas, itu namanya itolah. Itolah memperpanjang basuhan kita. Itu namanya sunat hukumnya. Begitu juga ke kaki. Kalau fardunya sampai dari mata kaki sampai ke dari ujung kaki sampai ke mata kaki. Kan itu yang fardunya gitu. Jadi yang sunatnya adalah itolah, memperpanjang, yaitu disunatkan kita berwudu ketika masuk kaki adalah kita basuh sampai ke betis.
gitu. Itu namanya itolah. Jadi yang disunatkan adalah itolah. Kalau ghurrah tahjil itu hukumnya wajib. Minggu kemarin. Jadi yang di PDF, yang di grup itu ada, kalau pengajian sekarang itu masalah di halaman 50. Halaman 50. Halaman 50. Kita mulai pengajian yang sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Wa tarkul isti'anah bis-sabbi illa li'uzrin. Wa tarakun naqdi wa tanshifi bi thawbin illa li harin aw baradin aw khawfi najasatin wa tahrikul khatam. Wal bida'ah wal buda'ah bi al wajhi wa fil yadaini warjilaini bil asabi' fa in sabba alaihi ghairu bada'a bil mirfaq wal ka' wa dalkul udh wa masful maqain wa istiqbalul qiblat wa wad'ul ina an yaminihi in kana wasi'an wa alla yanqusa ma'uhu an muddin wa alla yatakallam fi jami'i wudu'ihi illa li maslahatin wa alla yatima wajhahu bil ma'i wa la yamsaha rukbah wa ayaqula ba'dahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa zadal imam al-Ghazali wa ja'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la ba'sa bid-du'a innal a'dha. Insyaallah pertemuan sekarang kita selesaikan masalah sunat-sunat wudhu ini. Habis masalah sunat wudhu kita masuk ke pasal selanjutnya adalah yang dimakruhkan dalam berwudhu. Tarkul isti'anah. Jadi sunat wudhu selanjutnya adalah wa tarkul isti'anah bis-sabbi. Jadi sunat selanjutnya wudhu kita disunatkan meninggalkan meminta pertolongan dalam menuangkan air. Jadi wa tarkul isti'anah artinya adalah ketika kita berwudhu disunatkan isti'anah meninggalkan meminta pertolongan dalam menuangkan air. Gitu. Jadi sunat hukumnya untuk tidak minta tolong dalam menuangkan air. Oke. Jadi dalam isti'anah itu ada beberapa hukumnya. Ada beberapa hukum. Jadi dalam isti'anah, dalam kitab berwudu ada namanya itu istilah di fikih, itu isti'anah. Gitu. Ada hukumnya 6. Jadi dalam kita minta tolong dalam berwudu, ketika berwudu ada hukumnya 6. Isti'anah awal, yang pertama isti'anah minta pertolongan itu ada hukumnya wajib. Ada hukumnya wajib. Yang kedua, ada isti'anah itu hukumnya mandubah, sunat. Yang ketiga, isti'anah minta pertolongan ketika berwudu, hukumnya mubah. Hukumnya boleh-boleh saja. Yang keempat, ada hukumnya meminta pertolongan ketika wudu itu adalah khilaful aula. Yang kelima, makruh hukumnya. Dan yang keenam adalah muharram. Haram kita minta pertolongan ketika berwudu. Oke, kita jelaskan satu-satu. Jadi isti'anah meminta pertolongan kita ketika berwudu. Hukum pertama adalah wajib. Jadi wajib ini kapan waktunya? Kapan mahalnya? Inilah kapan mahalnya? Illam yakdir binafsi. Kalau seseorang itu tidak sanggup untuk melaksanakan wudu, misalkan dia lumpuh atau sakit. Karena kalau dia sendiri untuk melaksanakan wudu tidak bisa.
karena mengambil air itu tidak bisa gitu. Atau misalnya karena marot, karena sakit. Jadi ketika itu kita minta bantu sama orang, fulan tolong wudukkan saya, atau fulan tolong tuangkan air ke saya. Kemudian kalau ketika ini kalau orang itu sakit atau lumpuh, tidak bisa berjalan atau mengambil air, maka ketika ini hukumnya bagi dia minta tolong ke orang itu hukumnya wajib. Contoh tadi, fulan tolong ambilkan air, tolong tuangkan ke sini, gitu. Atau tolong basuhkan wajah saya, gitu kan? Atau basuh kayak rukun fardu biasa, wudukkan, basuhkan tangan dia, usap rambut dia, kaki dia. Jadi kalau ketika dia sakit, maka hukumnya adalah wajib. Jadi tidak ada alasan kita tuh tidak melaksanakan sholat. Yang alasannya, ambo tidak bisa ambil uduk doh, karena ambo sakit. Tidak ada alasan gitu doh, tidak ada. Selagi napas masih ada, kewajiban sholat itu masih ada. Ambo tidak bisa ambil uduk doh, tangan ambo sakit. Tak tahu ambo magang air itu doh, tidak bisa magang dayung doh. Dia minta bantu sama orang lain. Jadi ketika ini kita membantu sama orang lain, maka hukumnya ketika itu wajib bagi kita untuk meminta bantu. Karena tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat atau tidak ada alasan untuk meninggalkan berwudu. Gitu. Ya udahlah, ambo tidak bisa ambil air doh, barek gitu. Tayamum seh. Kalau dia membilang ketika itu bertayamum, karena syarat-syarat tayamum belum ada. Karena dia badan dia, anggota tubuh dia, anggota wudhu dia masih bisa kena air. Maka ketika itu meminta bantu untuk menuangkan air ke tangan dia, ke anggota wudhu dia, hukumnya wajib. Oke, isti'anah yang pertama. Ada isti'anah yang kedua. Isti'anah yang kedua adalah minta pertolongan ketika berwudhu. Hukumnya adalah merubah sunat. Contohnya, litta'lim. Ketika mau mengajarkan. Misalkan, kita mengajarkan anak MDA. Gitu. Atau anak SD. Anak-anak, mari kita praktek wudhu atau cara berwudhu yang benar gitu. Kita ajarkan. Tolong anak-anak tuangkan air ini biar saya yang berwudhu, biar ustadz yang berwudhu. Kemudian anak MDA atau anak SD itu menuangkan air. Kemudian kita praktekkan gini caranya. Gini caranya, gini caranya, gini caranya gitu. Gini caranya. Jadi ketika mau mengajarkan itu hukumnya sunat. Atau orang yang baru masuk Islam. Ya, orang baru masuk Islam. Kan dia belum tahu cara berwudhu. Jadi ketika itu kita mau mengajarkan, gini loh caranya berwudhu itu, gini loh caranya. Jadi ketika itu hukumnya sunat. Mandub. Atau yang ketiga isti'anah mubahah. Meminta bantu, hukumnya boleh-boleh saja. Mubah. Boleh-boleh saja. Yaitu hukumnya adalah, contohnya adalah litaqribil ma'. Litaqribil ma'. Ini hukumnya mubah. Maksud litaqribil ma' adalah air itu ada di sekitar kita, tapi kita malas saja mengambil air itu. Yang mana di sana ada teman kita. Misalkan fulan, tolong bawakan air itu ke sini. Saya mau berwudhu. Kemudian fulan itu mendatangkan air sama kita, tempat kita. Ketika itu fulan mengantarkan air sama kita, meminta tolong kita sama dia, itu hukumnya mubah. Mubah itu artinya lah boleh-boleh saja. Gitu. Ada selanjutnya adalah isti'anah, hukumnya khilaful aula. Kalau khilaful aula, contohnya sini adalah fisob bil ma. Fisob bil ma. Ditakdiramil ma. Dia menuangkan air itu bukan untuk mengajarkan, bukan karena sakit, bukan. Tapi dia malas saja.
Kita bisa sebenarnya ngambil air itu, bisa melakukan berwuduk sendiri bisa. Tapi kita malas gitu. Akhirnya Fulan, tolong tuangkan air. Tolong tuangkan air. Dituangkan, basuh kita tuangkan. Padahal kita tidak sakit dan tidak tujuan untuk mengajar. Tapi pengen ya malas saja gitu. Malas saja megang dayung gitu kan. Fulan tolong tuangkan air ke sini, saya mau berwuduk. Itu hukumnya khilaful aula. Kalau khilaful aula maksudnya adalah yang lawannya itu lebih aula kita kerjakan. Maksud khilaful aula adalah yang sebaliknya, yaitu kita tidak usah minta bantuan atau minta bantuan fi sobil ma, itu ketika menuangkan air. Lebih bagus kita sendiri yang berwuduk gitu. Maksudnya sekarang kita tidak ada darurat yang lain untuk mengajarkan tidak, karena sakit tidak, ya karena malas saja gitu. Jadi ketika ini hukumnya khilaful aula. Kalau khilaful aula maksudnya itu adalah yang khilafnya itu, yang lawannya itu yang lebih bagus kita kerjakan. Kalau lawannya lebih bagus berarti kita wudhu sendiri. Ya wudhu kayak biasa. Selanjutnya adalah yang makruh. Hukum isti'anah meminta tolong ketika berwudhu adalah makruhah. Makruh hukumnya. Itulah fi ghuslil a'dha. Contohnya fi ghuslil a'dha. Ketika kita mau berwudhu, kita sebenarnya bisa. Ini bukan karena sakit ya. Ya karena badannya sehat, tapi dia karena malas gitu. Kalau tadi itu kan hanya menuangkan air saja. Itu kan hukumnya khilaful aula. Tapi kalau sekarang dia itu bukan hanya menuangkan, tapi hanya digosokkan gitu, diwudukkan. Padahal dia sehat, tidak ada sakit, tidak ada untuk tujuan mengajar gitu. Kemudian diperintahkan sama temannya, Fulan, tolong wudukkan saya, wudukkan, siramkan air, diwasukan wajahnya, basuhkan kakinya gitu. Maka ketika itu minta pertolongan seperti itu hukumnya adalah makruh. Makruh. Gitu. Hukum yang terakhir adalah isti'anah muharram. Jadi isti'anah muharram itulah pada fi'il muharram, pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Itu ada isti'anah. Jadi ketika berwudu, kita disunatkan meninggalkan meminta pertolongan dalam menuangkan air ya. Ini dalam menuangkan air. Ada dalam menuangkan air kecuali li'uzrin gitu. Kan kita sebutkan watarkul isti'anah bisabbi, disunatkan meninggal pertolongan dalam menuangkan air illa li'uzrin, kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur. Jadi sini illa li uzrin, karena ada uzur. Kecuali ada uzur, maka disunatkan, malah ada yang diwajibkan. Misalkan kalau dia itu tidak mampu berwuduk sendiri, kayak tadi kita sebutkan adalah kayak sakit. Nah itu tidak mampu berwuduk sendiri, maka karena itu tidak ada yang makruh atau khilaful aula. Bahkan kalau dia sakit, hukum meminta pertolongan itu wajib, bukan sunat lagi, tapi wajib. Tadi kita katakan meminta pertolongan ketika berwudu itu hukumnya ada berapa hukum gitu. Ada yang sunat, ada yang haram, ada yang mubah, ada khilaful aula, ada yang makruh gitu. Jadi kalau li uzri illa li uzrin, kecuali ada uzur. Kalau ada uzur seperti sakit, itu hukumnya jadi wajib. Menjadi wajib kita minta pertolongan pada orang, tolong diwudukan atau menuangkan air. Itu hukumnya jadi wajib.
karena kita tidak sanggup berwudu sendiri. Illa li uzrin. Jadi yang dikatakan di kitab sini adalah wa tarku isti'anah bisob. Berarti kalau kita melihat dari 6 sisi hukum tadi kan ada yang dikatakan apa itu alat untuk wajib kan marad, mandubah, sunat di taklim, mubah li takril ma, khilaful aula. Jadi sekarang bisobbil ma wa tarkul isti'anah bisobbi. Jadi bisobbil ma menuangkan air itu hukumnya khilaful aula. Yang dari kita berarti itu hukumnya khilaful aula. Kalau kita kerjakan itu adalah yang sebagusnya kita tinggalkan. Karena itu khilaful aula. Kalau masih bisa kita mengerjakan wudhu sendiri tanpa dituangkan air orang lain, itu lebih bagus karena hukumnya adalah khilaful aula. Yang sebaliknya itu lebih bagus kita kerjakan. Karena dalam masalah ada namanya itu masalah khilaful aula, ada istilah di fikih itu, maka ada hukum itu namanya ada istilahnya hukum kan. Ada itu di antaranya khilaful aula. Masalah khilaful aula dan makruh. Jadi di dalam ulama mutaakhirin mengatakan ringkasnya adalah kalau khilaful aula itu talbul tarki khafif. Kalau makruh talbul tarki asyad. Kalau ada sekarang masalah hukumnya kita katakan ini hukumnya adalah khilaful aula. Ini hukumnya adalah makruh. Itu kan. Kalau kita katakan hukumnya, misal sekarang menuangkan air hukumnya adalah khilaful aula, yang dikatakan khilaful aula adalah kita meninggalkannya itulah khafif, ringan. Kalau kita kerjakan juga tidak apa-apa. Larangan meninggalkan itu lemah gitu. Kalau makruh itu talbu tarki asyad, lebih syadid gitu. Memang diperintahkan kita untuk meninggalkannya. Jadi kalau makruh sama khilaful aula, kalau bedanya adalah kalau yang khilaful aula talbu tarkinya itu khafif. Meninggalkannya itulah ringan. Lebih ringan gitu. Tapi kalau makruh talbu tarkinya itu asyaddu, lebih bersangatan. Lebih kuat gitu. Berarti lebih dianjurkan kita meninggalkannya. Tapi kalau khilaful aula tidak terlalu dianjurkan gitu. Masih boleh kita kerjakan. Tapi kalau yang makruh lebih dianjurkan kita untuk meninggalkannya karena talbu tarki karena tuntutan meninggalkannya itu asyaddu, lebih bersangatan. Itu yang makruh. Itu masalah wa tarku isti'anah bisabbi illa li uzrin. Selanjutnya sunat wudhu selanjutnya adalah wa tarkun naqdi. Wa tarkun naqdi. Wa tarkun naqdi. Sunat kita ketika berwudhu itulah sunat mengipaskan air wudhu. Mengipaskan atau mengipaskan air wudhu. Maksudnya adalah ketika kita setelah berwudhu, setelah sempurna wudhu kita sampai ke kaki, setelah kita doa habis wudhu, jadi disunatkan tidak mengipaskan wudhu. Maksudnya ngipas ini adalah kan kita habis wudhu kan ada berair tangan kita kan, ada rambut kita berair. Jangan kita ginian gitu. Biar air wudhu itu kering, jangan, biarin saja gitu. Atau rambut kita habis wudhu berair gitu. Kita gitu-gitu kan rambut kita kalau panjang. Istilah itu dikipeh-kipeh lah, bahasa Minangnya lah. Dikipeh-kipehkan. Jadi disunatkan tidak mengibaskan atau mengipeh-ngipeh air wudhu itu setelah kita melaksanakan wudhu. Disunatkan. Hukumnya disunatkan. Sunat wudhu selanjutnya adalah watan syifi bitaubin. Sunat meninggalkan melap badan dengan kain. Watan syifi bitaubin. Sunat wudhu selanjutnya adalah sunat meninggalkan melap badan dengan kain.
Maksudnya kan ketika kita berwudu kan biasanya kita melaksanakan habis wudu kita lap wajah kita dengan handuk, tangan kita, kaki kita gitu kan. Gitu. Jadi hukumnya disunatkan kita tidak melap, disunatkan kita tidak melap. Jadi dibiarkan saja air wudu itu kering sendiri. Jadi kalau perbedaan yang naqdi kalau dengan tansyifi, kalau naqdi itu kita setelah wudu kita kipas-kipaskan air wudu kita gitu kan. Contoh tangan kita berair kita kipas-kipaskan gitu. Rambut kita kipas-kipaskan gitu. Kalau tansyifi ini adalah itu melap. Kita ambil handuk atau mandil gitu kalau tisu lah bahasa Arab itu mandil. Tisu kita lap tangan kita, wajah kita berkering gitu kan. Nah, itu kalau disunatkan untuk meninggalkan tidak mengerjakan itu tersebut. Watan bin illa ada pengecualiannya sih, ada pengecualiannya. Tadi kan kita secara mutlak mengatakan watan bin disunatkan tidak mengerjakan atau meninggalkan melap anggota wudhu kita setelah berwudhu. Illa harin. Kecuali kalau kita panas. Illa harin atau baradin atau bersangatan dingin gitu. Atau musim dingin. Maksudnya adalah dikatakan di sini kenapa kalau ketika panas itu kita tadi kan kalau illa tadi kan watan syifi bisaubin disunatkan untuk meninggalkan tidak melap. Illa berarti kita lap. Illa berarti kita lap. Berarti kita lap. Karena sini kan ada nafi-nafi. Kalau nafi-nafi itu faedahnya subut. Nafi-nafi subut. Karena sebelumnya ada juga la nafi. Kemudian ada illa depannya. Berarti itu faedahnya kalau di ilmu ilmu nahunya itu adalah nafi-nafi subut. Berarti tetapkan yang habisnya. Kita tetapkan. Berarti disunatkan untuk melap. Itu kapan saja kita disunatkan untuk melap anggota wudhu kita setelah wudhu. Itu illa liharin. Ketika bersangatan, ketika panas. Kenapa panas? Kenapa tidak kita biarkan saja? Gitu kan? Kenapa harus dilap gitu? Nah, alasannya kita situ takut. Kalau misalnya musim panas, mungkin di tempat-tempat kita itu ada kayak yang bernajis atau kotor-kotoran najis gitu. Kalau entar dihembus angin, itu akan menempel di badan kita, maka akan menjadi batal wudhu kita. Karena yang tadinya kan ada atau debu-debu yang bernajis, kemudian dihempas oleh angin, melengket di badan kita, maksudnya di badan anggota wudhu kita gitu. Karena kita kan baru habis wudhu. Kalau tidak kita lap tangan kita atau wajah kita, ketika angin menghembuskan najis itu kena ke anggota wudhu kita, maka wudhu kita batal, najis badan kita. Gitu. Jadi ketika itu kalau gitu kejadiannya, maka disunatkan habis wudhu itu dilap biar kering itu, biar kering. Kenapa kering? Karena kaidah mengatakan al-jaf ma'al-jaf wala yunajjisu bila khilaf. Kalau najis itu kering dan badan kita kering, bertemu kering sama kering, itu tidak menajiskan. Bila khilaf tanpa ada khilaf. Misalnya kita habis wudhu kan, titik poinnya sekarang badan kita udah kering, wajah kita kering, tidak ada air, kemudian kita menyentuh najis. Yang mana najis ini juga kering. Apakah batal wudhu kita? Tidak. Sekarang habis wudhu tadi kan, habis itu kita menyentuh anjing, bulu anjing gitu. Dan pun bulu anjing itu kering, dan badan kita kering, tangan kita kering, kita menyentuh anjing tersebut, bulunya. Apakah batal wudhu kita? Tidak. Karena kering sama kering tidak menajiskan. Itu. Al-jah kaidah mengatakan al-jah ma'al-jah la yunajjisu bila khilaf. Tidak menajiskan yang lainnya. Tapi kalau salah satunya berair, misalkan anjing itu berair bulunya, walaupun kita kering, badan kita habis wudhu, tangan kita pegang, itu menajiskan kita.
atau habis wudhu. Maka itu akan menjadi batalkan wudhu kita. Au baradin, itu kalau panas nih. Au baradin, kalau baradin dingin gitu juga, sangat dingin, musim dingin gitu kan. Musim dingin, kalau sangat dingin, kalau tidak dilap akan menyebabkan sesuatu yang tidak kita inginkan gitu, atau demam atau apa gitu. Jadi kalau habis wudhu itu tersebut, kita disunatkan untuk melap gitu, melap tangan, melap wajah, biar tidak menyembuhkan yang lain. Gitu. Oh, khaufi najasatin ini ya. Karena takut najis. Karena kalau masalah tadi itu kalau harin, kalau panas dan ada air bertiup, kemudian najis itu dibawa oleh angin mengenai badan kita, kan ke badan kita tidak dilap, itu akan menajisi gitu. Jadi ketika itu maka badan kita setelah wudhu disunatkan untuk dilap. Tapi kalau biasa-biasa saja, tidak ada dingin tidak ada gitu, panas ada tapi angin tidak ada gitu kan, tidak adalah maksudnya yang mengakibatkan najis menempel yang dibawa oleh angin ke badan kita. Maka ketika itu disunatkan habis wudhu tidak melap anggota wudhu kita. Tapi kalau kita khawatir nanti kalau nggak dilap anggota wudhu kita akan menempel najis, maka ketika itu disunatkan dilap. Tapi kalau tidak khawatir, tidak apa-apa, berarti kita tinggalkan tidak dilap. Berarti kita biarin saja dia kering sendiri. Oke, itu masalah tanshif, itu melap, masalah melap. Tapi ada masalah tambahan di sini. Ada juga sebab yang lain, yaitu dilap. Disunat juga dilap badan kita ketika berwudu adalah ketika iza aroda at-tayammum. Iza aroda at-tayammum. Oke, sini agak berat masalahnya. Dari dalam beberapa surah nanti, dari dalam beberapa pembahasan nanti, ada taharah, bersuci atau berwudu tersebut, kita menggabungkan wudu dengan tayamum. Menggabungkan wudu dengan tayamum. Kalau wudu biasa kan tangan, wajah sampai ke kaki. Tidak ada digabungkan tayamum. Tayamum itu wudu sendiri. Sekarang kita gabungkan wudu sama tayamum. Kita gabungkan wudu sama tayamum. Gitu. Kalau biasanya kita kan tayamum itu kalau kita tidak bisa berwudu karena tidak ada air atau hal-hal lain gitu. Kan gitu biasanya kalau kita mau melaksanakan tayamum. Akan tetapi ada beberapa pembahasan kita berwudu dan juga tayamum digabungkan. Kita berwudu dan juga bertayamum. Misal sekarang saya melaksanakan wudu untuk salat zuhur. Ketika berwudu itu saya menggabungkan tayamum sama wudu. Itu menggabungkan wudu sama tayamum. Gitu. Jadi dalam masalah apa namanya itu? Masalah menggabungkan tayamum dengan wudu. Misalkan dalam kasus jabiroh. Jabiroh itu adalah perban. Kita luka, kemudian diperban. Yang mana perban itu adanya di anggota wudu. Begitu. Kalau dokter mengatakan, Fulan, tangan antum tidak bisa kena air. Kalau kena air, akan merisikokan yang lain. Akan menyebabkan yang lain. Nah, maka ketika itu kan kita bertayamum. Gitu. Tapi masalah sekarang adalah bagaimana cara taharahnya gitu kan, kita gabungkan tadi antara tayamum sama wudu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara taharahnya gitu. Gitu kan? Oke. Cara taharahnya itu ada 3 macam. Ada 3 cara taharahnya. Ada 3 cara taharahnya. Misalkan sekarang tangan kita luka. Baik itu luka kena pisau, yang lain gitu kan. Misalkan tangan kita serang luka di sini. Di lengan. Yang mana lengan ini kan anggota wudhu kita. Anggota wudhu yang wajib dibasuh. Sekarang tangan kita ini diperban.
Perban semuanya gitu. Perban. Yang mana wajah kita tidak apa-apa, sehat. Kaki kita sehat, kepala kita sehat. Yang luka sekarang ya tangan. Yang mana ketika berwudu kan tangan ini mesti kena air gitu, masih kita basuh. Kalau gini acaranya terjadi, gimana cara taharahnya? Itu adalah ada 3 cara taharahnya. Karena kaidah mengatakan juga al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Jadi yang pertama adalah cara yang pertama ghuslul sahih. Kita basuh dulu yang sehat. Ya kita kayak wudhu biasa, sebat tangan, 2 tangan. Yang sakit sekarang ini. Ini tangan kita diperban. Kata dokter ini bagian ini sampai sini tidak boleh kena air. Oke. Sekarang kita sekarang wudhu, mau sholat zuhur, wudhu. Kita basuh 2 telapak tangan kita, kumur-kumur, basuh hidung, basuh wajah kayak biasa, kena air. Pas, itu kita basuh. Kita basuh dulu yang ghusl sahih. Oke. Itu kan yang pertama. Jadi kita basuh dulu yang sahih. Jadi ketika sampai di tangan kita kan sebagian ada yang sehat, sebagian ada yang diperban. Berarti dari sini ke atas, dari pergelangan ke atas ini kan sehat, tidak luka. Ini sampai sini kan luka. Kata dokter begini, tidak boleh kena air, kena perban. Dalam basuh 2 tangan ini, basuh 1 tangan ini, ada 3 taharah. Ada 3 cara taharahnya. Yaitu yang pertama adalah ghusl sahih. Kita basuh dulu yang sehat. Kita basuh dulu yang sehat ini sama air, kita ambil air, dibasuh dulu. Basuh, gitu. Basuh. Dan kita. Kemudian yang kedua, mashul jabirah. Kemudian kita usap perban tersebut. Kita ambil air, kita usap. Kita usap. Apakah mengusap 3 kali atau 2 kali? Ya. Karena sini pertanyaannya, apakah usapannya kalau perban itu 2 kali, 3 kali? Ini ada khilaf. Kalau pendapat Imam Ramli, sini disunahkan kalau walaupun usapan, disunahkan 3 kali. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan, kalau dalam usapan perban, itu hanya 1 kali saja. Sama dengan mengusap sepatu. Oke, sekarang kita mengamalkan pendapat Imam Ramli. Kita usap 3 kali. 3 kali kita usap. Yang kedua. Yang ketiga, tayamum. Baru kita tayamum. Tayamum untuk anggota yang diperban. Tayamum yang mana anggota tayamum itu ada 2, yaitu telapak tangan dan sama wajah. Tayamum kita untuk yang luka tadi. Oke, setelah kita tayamum, kita lanjutkan wudhu kita lagi. Kita basuh yang kiri. Yang kiri sehat. Kita basuh kiri, usap rambut, telinga sampai kaki. Itu kan menggabungkan dua tayamum sama wudhu. Jadi pas di 1 tangan tadi, orangnya ada 3 cara. Kita basuh dulu yang sehat, ujung ke atas. Yang kedua kita usap perban sama air. Yang ketiga baru tayamum. Tayamum itu adalah untuk yang luka juga. Itu yang luka dalam. Yang luka itu. Tayamum kita untuk penggantinya. Itu masalah kalau menggabungkan tayamum sama wudhu. Yang mana lebih detailnya nanti masalah tayamum ini kita akan bahas di penjelasan bab tayamum. Insyaallah. Ini hanya sekedar untuk menyampaikan, memberitahu gini loh cara berwudhu kalau kita menggabungkan 2 tayamum. Itu. Lebih detailnya adapun sasarannya nanti itu di bab tayamum. Gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu dari penjelasan dari tadi? Dari isti'anah sampai ke tentang malap berwudhu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum melanjutkan sunat wudhu yang selanjutnya.
Tidak ada? Oke, lanjutkan sunat wudhu selanjutnya. Sunat wudhu selanjutnya adalah watah rikul khatam. Jadi sunat wudhu yang selanjutnya adalah menggerakkan cincin. Jadi kalau kita punya cincin atau batu akik gitu kan. Jadi ketika wudhu disunatkan kita untuk menggerak-gerikkan cincin kita. Biar lebih yakin air itu masuk ke dalam. Tuh. Tapi walaupun tidak kita gerakkan, kita udah tahu pasti air akan sampai ke dalam. Sampai ke dalam. Tapi misalnya kalau kita tidak menggerakkan cincin itu, kita tahu bahwa air tidak akan sampai ke dalam. Tidak sampai ke dalam. Maka ketika itu hukum menggerakkan cincin, hukumnya wajib. Biar terkena anggota tangan semuanya sama air. Tapi kalau cincinnya itu longgar, kita biarkan saja, akan masuk air ke dalam. Gitu kan. Itu sebenarnya udah sampai, udah tunaikan fardu tangan kita. Tapi lebih sunatkan lagi, lebih yakin lagi, kita putar-putar cincin kita. Kita putar, biar lebih yakin lagi airnya masuk ke dalam. Gitu. Jadi kalau mahal sunnahnya adalah idza wasala al-ma bi ghairi tahrik. Mahal sunnahnya adalah sunnah kita menggerakkan cincin itu adalah mahal sunnahnya. Idza wasala al-ma bi ghairi tahrik. Air akan sampai juga ke dalam tanpa kita menggerakkan cincin tersebut. Tuh. Kecuali nanti kalau tanpa kita gerakkan cincin tersebut, air kita yakin air tidak akan masuk ke dalam. Atau kita ragu-ragu apa ini air masuk atau tidak ya. Maka ketika itu kita, kalau kita tak yakin, maka ketika itu menggerakkan itu hukumnya wajib. Biar mengenai anggota fardu wudu semuanya oleh air. Karena situ katakan ma la yatimul wajib illa bi fawal wajib. Gitu. Ma la yatimul wajib illa bi fawal wajib. Itu masalah tahril khatam. Selanjutnya wal bida'ah bi'a'lal wajhi. Wal bida'ah bi'a'lal wajhi. Jadi masalah wajah, ketika kita mau basuh wajah, kalau fardu basuh wajah itu kan dimanapun air sampai sini, pertama sah, sini dulu sah. Misal kita berwuduk kan, berwuduk kita basuh dulu sini, dari bawah ke atas, sah, boleh, tidak apa-apa. Atau samping lo, samping kita putar ke sini, sah gitu. Tapi yang disunatkan adalah kalau di membasuh wajah, wal bida'ah bi'a'lal wajhi. Kita mulai dulu dari wajah bagian atas, yaitu bagian kening. Jadi ketika wudhu, kita basuh kening. Jadi air itu sampai kening, baru kita turunkan ke bawah. Itu sunatnya. Wal bida'ah bi'a'lal wajhi. Kita mulai dari bagian atas dulu ke bawah. Gitu. Selanjutnya sunat wudhu selanjutnya adalah masih sambungan wal bida'ah juga. Wal bida'ah atau buda'ah bisa juga sih. Wal bida'ah fil yaddi warjili fil yadaini warjilaini bil asabi. Gitu. Ini juga sering ditanyakan ketika kita membasuh tangan. Ustaz, ketika kita basuh tangan, mana yang kita dahulukan dulu? Dari ujung jari atau lengan gitu. Dari lengan tangan atau ujung jari dulu. Nah, ini jawabannya. Jadi wal bida'ah fil yaddi warjilai bil asabi. Kita mulai dulu dari ujung jari sampai ke bawah, bukan dari sini dulu. Itu sunatnya. Tapi kalau kita kayak biasa tidak apa-apa. Maksudnya hanya untuk menunaikan fardu, mau mulai kita di tengah atau di siku tidak apa-apa. Kalau kita mau menunaikan sunnah, berarti dari ujung jari dulu, ujung jari. Jadi ambil wudhu gini. Ada keran gitu kan, nah gini. Dari ujung jari ke bawah. Gitu, itu sunatnya. Itu. Jadi ini bidaahnya rajili bil asabi.
Nah, lanjutnya fa in sabba alaihi ghairu ba'a bil mirfaq wal ka. Kalau seseorang menuangkan air atau orang itu mewudukkan kita atau membantu kita ketika berwuduk, ketika itu disunatkan juga dari ujung jari atau di bahu dari siku. Gitu kan. Fa in sabba alaihi ghairu gitu. Fa bada'a bil mirfaq wal ka. Jadi kalau orang membantu kita berwuduk, mewudukkan kita, maka disunatkan dari siku dulu, dari siku ke bawah. Gitu. Jadi dia tuangkan air dari siku ke bawah. Kalau kita sehat, kita berwuduk sendiri, disunatkan kita dari ujung jari ke bawah. Gini. Ini wuduknya. Tapi kalau orang mewudukkan kita, kalau kita sakit misalkan, atau ada musibah gitu, orang mewudukkan kita, dan menuangkan air, itu disunatkan dari siku dahulu bawah. Dituangkan sama dayung. Gitu. Kaki gitu juga. Kalau kaki, disunatkan dari, misalnya kaki. Dari kalau kita sendiri, disunatkan dari jari dulu, basuh jari sampai ke mata kaki. Kalau misalkan orang yang mewudukkan kita, orang yang menuangkan air itu mulai dari mata kaki ke ujung kaki. Perbedaannya sih. Kain soba alaihi ghairuh pada bil mirfaq wal qa. Itu yang dari perbedaan kalau ketika berwuduk. Jadi masalah yang khilaf, masalah yang kita wuduk sendiri dari ujung jari, kalau kita diwudukkan orang dari sikut, itu khilaf dari imam, itu menurut pendapat Imam Ramli. Itu menurut pendapat Imam Ramli. Kalau menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, bada bil asabi mutlaqan. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan, walaupun kita dibantu wuduk oleh orang lain, atau kita wuduk sendiri, tetap disunatkan mulai wuduk itu, mulai masuk tangan itu dari tangan dulu bawah. Tangan dulu bawah. Gitu. Walaupun diwudukkan orang lain gitu, dituangkan air ke tangan kita, disunatkan juga dari ujung jari. Ini. Kalau menurut Imam Romli, kalau masalah kita sendiri itu sepakat disunatkan dari ujung jari dulu. Tapi yang khilaf Imam Romli itu adalah ketika fa'in sabba alaihi. Kalau orang menuangkan air ketika berwuduk. Kalau Imam Romli mengatakan adalah disunatkan dari bahu. Dari sikut gitu bawah. Perbedaan dua lama. Terserah kita mengamalkan pendapat Ibnu Hajar atau Imam Romli, kita silahkan. Tidak apa-apa kita milih mana kita mampu. Misalnya kalau ada musibah atau apa gitu kan, akhirnya orang mewudukkan kita yang mana kita pengen melamalkan yang sunat-sunat. Berarti ini caranya. Sunat wuduk selanjutnya adalah tadi masalah diri mana kalau wajah kita dahulukan dari kening sampai ke bawah. Kalau tangan ada dua pendapat. Kalau kita sendiri dengan tangan dulu. Kalau orang lain yang bantu kita wuduk dari sikut. Oke. Sunat wuduk selanjutnya adalah wadal kul udwi. Itulah wadal kul udwi, menggosok imrarul yadi. Jadi yang katakan adal kul itu adalah imrarul yad, kita gosok tangan kita. Ya kayak sebisa kita wuduk, alhamdulillah kita gosok itu. Imrarul yadi. Dal kul udwi itu adalah imrarul yadi. Menggerakkan gosok-gosok sama tangan. Gitu. Karena ada sebagian ulama juga mengatakan dalkun itu menggosok itu hukumnya wajib. Itu menurut pendapat mazhab Imam Maliki. Kalau Imam mazhab Maliki mengatakan imrol ini adalah masalah dalkun itu hukumnya wajib. Itu menurut pendapat mazhab Imam Maliki. Kalau kita menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, itu hukumnya sunat
dalam menggosok. Oke, ada yang mau nanyakan? Pak moderator? Oh iya, ini ada Pak Ustadz, ada yang menanyakan diri via chat, chat Zoom. Dari Sentia Aningsi. Ya. Tapi pertanyaannya Rahman mau tanya, kasus dalam sholat sunnah. Assalamualaikum, ada yang bertanya Pak Ustadz, bantu jawab Pak Ustadz. Ini Sentia. Ini maksudnya pertanyaannya gimana Sentia? Halo. Gimana? Atau kita lanjutkan dulu? Sentia. Mungkin lanjutkan dulu Pak Ustadz, karena ini nggak jelas pertanyaannya gimana. Oke. Kita lanjut dulu sunat wudhu selanjutnya. Jadi menggosok-gosok ketika berwudhu itu hukumnya sunat. Sunat wudhu selanjutnya adalah wa mashul ma'qain. Wa mashul ma'qain. Wa mashul ma'qain artinya adalah disunatkan mengusap tepi mata bagian dalam. Jadi ma'qain itu adalah disunatkan mengusap tepi mata bagian dalam. Jadi yang katakan ma'qain itu adalah tarful ain alladzi yali al-anf. Alladzi yali al-anf itu adalah ujung mata yang dekat ke hidung. Ujung mata yang dekat ke hidung. Jadi ini yang katakan ma'qain ini. Mak kalau kita punya dua jadi ma'qain nih. Ujung mata dalam ini. Ini memang ma'qain. Jadi disunatkan untuk mengusap. Jadi ketika kita basuh wajah, disunat juga itu mengusap di dalam ini. Takutnya nanti mungkin bisa jadi ada tai mata kita gitu yang udah keras dan menempel di mata kita, akhirnya air tidak masuk ke dalam gitu. Nah, itu ditakutin gitu. Jadi disunatkan untuk mengginikan mata kita ketika berwudhu, ke dalamnya itu disunatkan hukumnya. Biar yakin kita air sampai ke yakin kita wajah kita terbasuh semuanya. Gitu. Kalau mau kalau yang ini namanya ini lihaz nih. Ini yang ujung matanya luar itu namanya lihaz. Kalau ini namanya ma'qain. Ini ma'qain. Kalau kalau kita itu kan satu mak. Kalau kita punya dua lah ma'qain gitu. Jadi kini kita lihaz. Kalau yang di sini namanya lihaz nih. Yang di tepi ini lihaz. Bagian luar. Gitu. Lanjutnya selanjutnya adalah wa istiqbalul kiblat. Sunat wudhu selanjutnya adalah menghadap kiblat. Disunatkan menghadap kiblat ketika kita berwudhu. Ya misalnya kita berwudhu di sungai atau di mana gitu kan, kita disunatkan untuk menghadap kiblat kita berwudhu. Karena li'anna asyra al-jihad. Karena kiblat itu kan simbol mulia arah gitu. Simbol mulia arah. Istiqbalul kiblat. Wa wad'ul ina an yamini in kana wasi'an. Nah, sunat wudhu selanjutnya adalah disunatkan juga meletakkan wadah air itu wa wad'ul ina an yaminihi in kana wasi'an. Disunatkan juga meletakkan wadah air itu di sisi kanannya kalau tempatnya besar. Jadi kalau kita berwudhu kalau tempatnya luas gitu kan, ya disunatkan kita di sebelah kirinya, yang mana wadah bejana itu sebelah kanan kita. Disunatkan. Sunnah wudhu selanjutnya wa alla yang kuswa ma'uhu anmud. Sunat wudhu selanjutnya adalah sunat wudhu itu jangan sampai air wudhunya itu kurang dari 1 mud. Jadi kita mau berwudhu jangan air itu sampai kurang dari 1 mud. Itu. 1 mud itu berapa? Kalau kita kilokan 1 mud menurut jumhur ulama mengatakan 1 mud itu adalah
510 gram. Jadi 1 mud itu kalau kita timbang air tersebut adalah 510 gram. Biasanya kalau orang Arab dulu itu 1 mud adalah dua dayung tangannya. Gini. Berarti kalau orang-orang dulu air orang Arab itu diambil air gini, ini udah samanya satu mud. Yang mana 1 mud ini sudah bisa untuk mereka melaksanakan wudhu. Gitu. Jadi jangan sampai kurang dari 1 mud. Jangan sampai kurang 1 mud. Karena kalau apa sih? Kalau mandi Nabi SAW itu, beliau itu menghabiskan air untuk mandi hanya 1 sa'. Kalau 1 sa' itu adalah 4 mud. Kalau 4 mudnya 510 gram dikali 4 gitu. Berarti 2040 gitu. 2040 sekitar 2 kilo. Jadi kalau air itu kita timbang, air yang digunakan oleh Nabi SAW ketika mandi, beliau itu hanya membutuhkan 1 sa'. 1 sa' itu kalau kita kilokan itu 2000 itu 2,5 kilo gitu. 2,5 kilo. Ya, 2 kilo lebih 40 gram. Itulah. Misal kalau kita timbang air sebanyak apa sih gitu? 2 kilo. Nah, sebenarnya itulah air yang digunakan oleh Nabi untuk mandi. Kalau wudhu, beliau menggunakan 1 mud. Jangan sampai kurang. Karena para sahabat tuh kan ada juga mereka yang berwudhu nggak sampai 1 mud gitu. Dengan semakin sedikitnya air gitu kan. Tapi malahan zaman sekarang, malah kita boros berwudhu. Oh, sekali wudhu tuh habis 1 MB ya, bukan? Habis 1 baskom air untuk wudhu. Sebenarnya itulah hukumnya makruh. Kalau kita berwudhu banyak-banyak keluarin air, itu sebenarnya hukumnya makruh. Sedangkan Nabi itu wudhunya adalah ketika berwudhu itu hanya menggunakan air 1 mud. 1 mud itu kalau kita timbang 510 gram. Itulah para ulama dulu. Yang mana seorang itu melaksanakan wudhunya 1 mud, tidak kurang dari 1 mud adalah limangkana badanuhu kabadani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana badan seorang itu sama dengan badan Nabi Muhammad SAW. Besarnya, fisiknya, berarti kita harus tahu dulu gitu seberapa besarnya badan Nabi SAW, ukurannya gitu kan. Bisa beliau menggunakan 1 mud itu untuk berwudhu. Kalau kita sekarang kan tidak. Malah 1 ember itu tidak cukup berwudhu. Boros-boros. Ustaz, sebelumnya ini ada yang bertanya Pak Ustaz. Oke. Lewat via chat Zoom lagi. Kalau air sedikit tapi mengalir dari keran itu bagaimana Pak Ustaz kata dia? Itu nggak apa-apa. Boleh wudhu. Ini dari Nurhia. Dari Ida Nurhia. Dia bertanya kalau air sedikit tetapi air itu mengalir dari keran itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Itu yang dibilang. Boleh kita gunakan. Yang penting air bak itu tidak mustakmal. Kalau air itu selama tidak mustakmal, boleh kita gunakan untuk berwudhu. Walaupun itu dari keran. Ini mungkin pertanyaan tadi itu masalah masalah menuangkan air. Kalau di keran itu kan bukan menuangkan, memang itu dari kerannya gitu. Kalau masalah menuangkan itu orang lain yang menuangkan air, dayung, kemudian dituangkan ke badan kita, tangan kita itu menuangkan. Itu masalah kita tadi, isti'anah namanya. Kalau air dari keran, itu tidak apa-apa. Seperti sekarang gitu. Itu lebih bagus wudhu situ. Gitu. Ada lagi? Enggak ada kayaknya Pak Ustaz. Itu aja Pak Ustaz. Kita lanjut sedikit lagi. Ya Pak Ustaz. Sunnah wudhu selanjutnya adalah nih. Wa ala yatakallam fi jami'i wudu'ihi illa limaslahatin. Oke. Jadi sunat wudhu selanjutnya ketika kita berwudhu, disunatkan bagi kita jangan berkata-kata ketika kita berwudhu.
illa limaslahatin, kecuali ada darurat atau kemaslahatan. Nah, jadi ketika kita berwudu, sebenarnya kalau kita berbicara ketika berwudu tanpa ada uzur yang lain atau maslahatan yang lain, kita berwudu ngobrol-ngobrol gitu kan sama teman, sama siapa gitu, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi disunahkan untuk tidak berbicara ketika berwudu. Ya. Kalau alasannya adalah kan li'annal wudu ibadah. Karena wudu itu kan ibadah. Wudu itu ibadah, fala yang bagi takallum fihi bi ghairi dzikr. Nah, itu. Kay yabqa hadirul qalbi. Biar kita ketika berwudu, kita tuh fokus gitu. Kita fokus ke wudu kita, tidak ngobrol-ngobrol gitu. Itu fokus. Biar untuk menghadirkan di hati kita. Kalau kita wudu kan gimana kerja gitu kan ketika berwudu, kabar sehat kan gitu. Itu kan itu hukumnya makruh hukumnya ketika berwudu. Hukumnya makruh. Jadi disunahkan ketika kita berwudu itu tidak berbicara. Wa alai takallam fi jami'i wuduhi, pada jami wudu, maksud jami wudu dari kita mulai berwudu sampai ke selesai berwudu. Jadi tidak boleh sunat hukumnya tidak berbicara. Illa limaslah. Illa limaslah ini maksudnya adalah masalah ini yang pertama adalah ketika raddus salam. Raddus salam ketika menjawab salam. Ketika misalnya kita ambil wudu. Assalamualaikum kata teman kita kan. Assalamualaikum. Padahal kita sedang ambil wudu. Jadi kan kita katakan kalau ngomong ketika wudu itu adalah makruh. Illa limaslahatin, kecuali ada maslahat. Jadi ketika wudu kita ambil wudu, ada teman bilang Assalamualaikum katanya. Nah itu. Jadi kalau masalah menjawab salam itu ada hukumnya dua. Kalau orang itu sendiri itu fardu, menjawab salam itu wajib. Menjawab salam itu wajib. Kalau jamaah bersama-sama sekarang kita ada di suatu rumah atau di satu komunitas gitu. Kemudian ada teman datang, Assalamualaikum katanya gitu kan. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita sama-sama hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau fardu kifayah satu orang menjawab maka semuanya adalah lepas hutangnya. Kalau misalkan di rumah itu dia sendiri atau ketika kita berwudu sendiri, nah, maka ketika itu menjawab salam adalah wajib, fardu ain. Kalau ketika bersama-sama fardu kifayah. Gitu. Misalkan Ustaz kan Assalamualaikum ketika pengajian kan kita langsung sama. Maka ketika itu menjawab salam adalah fardu kifayah. Sendiri menjawab salam dari Ustaz tersebut, maka telah melunasi kewajiban yang lain gitu. Atau mengajarkan orang gitu. Ketika kita mau berwudu kan, kita bisa mengajarkan anak MDA atau orang yang baru masuk Islam, ini caranya basuh ini dulu ketika berwudu, basuh wajah dulu, basuh tangan dulu gitu. Basuh rambut, kaki. Kalau ketika ta'lim itu boleh kita berbicara ketika berwudu. Nah, dan seperti memperingati orang inzar. Ketika berwudu kita di tepi jalan gitu kan, ada orang lewat, ada kakek lewat itu mau jalan. Di mana kita sedang berwudu, melaksanakan wudu. Kita lihat, "Kek, jangan lewat deh, ada mobil," gitu. Nah, itu hukumnya lah, malah itu hukumnya wajib untuk biar kakek itu tidak melewati jalan tersebut. Gitu. Itu ketika itu kita memperingati, "Kek, jangan lewat situ, Kek. Ada mobil," gitu kan. Bagaimana kita lagi berwudu. Maka ketika itu kita memperingati orang tersebut, maka hukumnya wajib. Oke. Apa lagi, Pak? Ya, ini ada yang bertanya nih Pak Ustaz. Tadi lanjutan pertanyaan yang tadi Pak Ustaz. Ya, dia kan tadi dia nanya, kalau air sedikit tapi mengalir dari keran itu bagaimana? Nah, dia bukan berwudu dari kerannya langsung Pak Ustaz. Cuma air yang diambil itu dari bak. Cuma air bak itu dari keran gitu, tapi airnya sedikit yang di bak tersebut Pak Ustaz. Nah, itu maksud pertanyaannya mungkin tadi Pak Ustaz. Oke. Berarti kalau air itu walaupun sedikit di bak,
Kalau air itu tidak mustakmal atau tidak mutanajis, tidak ada yang masukin najis yang lain, maka masih boleh kita pakai untuk berwuduk atau untuk menghilangkan hadas, masih boleh. Kecuali air itu udah dimasuki bangkai tikus atau bangkai yang najis lah gitu kan, atau air itu sudah mustakmal, maka tidak boleh kita pakai untuk berwuduk. Karena itu tidak sampai 2 kulah, maka itu sebelum jadi mustakmal. Oke, berarti begitu ya Pak Ustadz. Nah mungkin Ya, Amin. kita minta dulu ke jemaah kita, mungkin masih ada pertanyaan atau gimana Pak Ustadz? Atau sedikit Pak Moderator, kita ada berapa baris lagi kita tamatkan. Oke, oke baik Pak Ustadz. Ini ada chat lagi nih Pak Ustadz. Tunggu bentar Pak Ustadz. Ya katanya gini kan, meskipun air itu dari keran kan, ya gak apa-apa. Yang penting walaupun air itu sedikit, kalau tidak mustakmal, maka boleh kita memakai air tersebut. Jadi intinya kalau masalah air itu jangan mustakmal. Oke? Lanjut. Sunat wudhu selanjutnya adalah kita sampaikan dulu ke ujung ya. Wala Ya baik Pak Ustadz. yaltima wajahu bilma. Sunat wudhu selanjutnya disunatkan tidak memercikkan atau menamparkan air ke wajah. Disunatkan tidak memercikkan atau menamparkan air ke wajah. Maksudnya itu ketika kita berwudhu, gini kan. Jadi tidak gitu wudhu dong. Mau itu dong. Disunatkan kita tidak melakukan tersebut, meninggalkannya gitu. Wala yamsahu rukbah. Selanjutnya adalah sunat wudhu selanjutnya adalah wala yamsahu rukbah, tidak disunatkan tidak mengusap leher. Tidak disunatkan tidak mengusap leher jika berwudhu. Selanjutnya wa ayakula sunat wudhu selanjutnya wa ayakula ba'dahu, ini doa habis wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh gitu. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang seperti kita amalkan ya seharian kita gitu. Itu tuh sunat wudhu selanjutnya. Jadi kalau lafaz waja'alni min ibadika sholihin itu tambahan dari Imam Al-Ghazali. Dari Imam Al-Ghazali. Kalau Allah ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutahhirin itu dari Imam Tirmizi. Terakhir, wala ba'sa bidu'a indal a'dha. Nah, jadi tidak apa-apa ketika kita melaksanakan wudhu tersebut ada doa-doa anggota wudhu. Ada doa-doa anggota wudhu. Maksudnya kan ketika tidak apa-apa kita kerjakan gitu. Kan kita kayak membasuh dua telapak tangan ada doanya gitu. Misalkan ketika kita basuh dua telapak tangan, kita baca doanya Allah mahfaz yadai min ma'asik. Ketika mengkumur Allah ma'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadik. Gitu. Jika kita masuk wajah kita Allah mabayit wajhi yauma tabayat wujuhun wa taswaddu wujuh gitu. Sampai ke kaki. Jadi tidak apa-apa kita kerjakan, kita amalkan doa-doa tersebut. Jadi mesti kalau kita amalkan itu lamalah wudhu kita kan. Itu berarti sunat wudhu habis. Berarti minggu depan kita masuk ke pembahasan yang dimakruhkan dalam berwudhu. Oke, yang menanyakan silahkan. Ini ada pertanyaan lanjutan dari yang tadi Ustaz. Atau gini aja suruh aja Kalau dia yang yang ini bertanya. Mungkin dia masih agak ragu-ragu. Oke,
mungkin ya mungkin Yang bersangkutan ya. kepada jemaah yang ingin ya yang bersangkutan yang ingin menanyakan lebih jelasnya silakan. Adakah dari jemaah yang ingin bertanya lagi terkait pengajian kita sekarang dan pengajian kita minggu-minggu yang lalu? Mungkin ada yang mau nanya ke masalah sunat wudhu dari awal sampai sekarang. Gini Pak Ustadz, kata dia sinyalnya agak jelek Pak Ustadz, jadi hanya bisa pakai chat. Oke. Coba ulang lihat apanya soalnya. Oke Pak Ustadz. Ini perihal perban tadi Pak Ustadz. Perban. Iya. Nah dia mau nanya, kalau mau perban anggota wudhu itu sebelumnya kan harus wudhu dulu ya. Iya benar. Kalau udah dicopot terus ya, kalau udah dicopot terus mau perban lagi, apakah harus berwudhu lagi atau gimana Pak Ustadz? Jadi sebenarnya masalah tayamum, masalah jabiroh atau perban nantinya itu kan ada khusus pasalnya, ada di pasal tayamum, bab tayamum. Itu lebih dijelaskan lagi apa ya syaratnya gitu kan, apa yang membatalkannya. Tapi kalau jawab yang pertanyakan sekarang, kalau tidak ada yang batalkan wudhu, berarti tidak perlu wudhu lagi gitu. Karena kan mencopot perban itu tidak membatalkan wudhu. Jadi tidak mesti dia berwudhu lagi. Allah Allah. Berarti kalau nggak ada yang membatalkan wudhu, berarti nggak perlu wudhu lagi ya Pak Ustadz? Ya. Tapi kan lebih bagus kan berapa kan? Lebih yakin gitu kan. Biar maksudnya dia udah sehat lah gitu. Ya, baik Ustadz. Mungkin dari para jemaah yang lain ada yang ingin menanyakan terkait pengajian kita malam ini dan pengajian kita minggu-minggu sebelumnya. Dipersilakan saja yang ingin bertanya, baik itu via chat maupun langsung bertanya. Ini ada pertanyaan lanjutan lagi Pak Ustadz. Tanyanya gini Pak Ustadz. Tapi kan nyopot perban itu udah ada jarak seumpamanya 2 minggu baru copot terus dipasang lagi Pak Ustadz. Jadi pencopotannya dengan pemasangannya itu ada jarak selama 2 minggu Pak Ustadz. Itu berarti kita wudhu lagi atau enggak? Itu maksudnya mungkin Pak Ustadz pertanyaannya. Oke. Berarti kalau udah jarak 2 minggu ya wudhu lagi kan. Tak batal wudhunya lah, bola lo lah apa gitu. Kita lah batalkan wudhu. Berarti wudhu baru lagi. Itu. Berarti dia berwudhu lah baru untuk melaksanakan sholat. Baik Pak Ustadz. Mungkin masih ada dari para jemaah yang ingin bertanya lagi terkait pengajian kita malam ini dan pengajian kita minggu-minggu sebelumnya. Tidak ada yang menanyakan? Kalau tidak ada ya kita tutup aja dulu. Oke, Bang tutup dulu Zan.
Oke Ustaz, mungkin kayaknya nggak ada lagi yang bertanya Pak Ustaz. Kalau ada mungkin bisa chat pribadi. Eh, mungkin untuk minggu Mungkin sekarang, pertemuan sekarang, mungkin kita sampaikan sampai di sini dulu pengajian kita. Insya Allah kalau ada kesehatan, kita sambung di minggu depan insya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tetaplah Fauzan. baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah pengajian kita malam ini telah usai dan pengajian mengenai sunnah-sunnah wudhu juga telah berakhir pada malam ini. Nah, untuk pengajian kita berikutnya yaitu tentang Yang dimakruhkan. makruh wudhu. Ya, Baik. ya hal-hal yang dimakruhkan pada saat kita berwudhu. Nah, mungkin kita berterima kasih dulu kepada Ustadz kita yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Apapun yang beliau sampaikan, mudah-mudahan kita amalkan dan menjadi pahala nantinya. Amin Apapun rabbal yang kita alamin. dapatkan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bagi Ustadz yang menyampaikan. Mungkin kita langsung tutup aja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari kami pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.